teman-teman, pada hari ini Selasa 27 Desember 2016 kita akan membuat tutorial mengemudi mobil manual, tahap kelima, yaitu praktik di jalan raya. Pada kesempatan kali ini kita akan praktik jalan nanti. Entah apapun yang akan kita temui di jalan, itulah yang menjadi bahan belajar kita. Gitu. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, dan ini penting, pastikan teman-teman didampingi oleh orang yang sudah pengalaman dalam mengemudi, baik itu keluarga atau yang lain. Kemudian saya minta kepada orang yang mendampingi untuk memberi kepercayaan terhadap orang yang sedang belajar. Karena ketika kalian yang mendampingi itu grogi, pasti yang belajar juga grogi. Itu trik saya. Setakut apapun saya mengajari orang, saya akan berusaha so cool, seperti tampak tidak takut, padahal aslinya saya takut. Nah, dukungan seperti itu yang amat sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang belajar. Pertama itu. Yang kedua, untuk jam-jam pertama keluar di jalan raya, pastikan teman-teman tidak melebihi 40 km per jam. Kalau udah bisa, terus hawane pengen banter? Jangan dulu. Jam-jam pertama di jalan raya tolong jangan melebihi 40 km per jam. Saya akan berterima kasih kalau teman-teman stabil di angka 20 km per jam sampai 30 km per jam di jam-jam pertama. Kenapa? Kalau kalian tidak percaya dengan omongan saya, kalau kalian mau tergesa-gesa, silahkan ambil resiko, lakukan 40 km per jam. Saya jamin setir akan begini. Sudah, kalian pasti akan bingung, takut. Mungkin kalau tidak takut, karena adrenalin kalian tinggi, pasti kalian tidak akan mengendalikan mobil dengan baik, dan lajunya akan ke kiri kanan seperti ular. Apakah Pak Wahid dulu pertamanya juga gitu? Pak Wahid pertama seperti ular, ya. Seperti ular, ya. Saya pertama kali itu sebelum pengalaman kita nyewa mobil ya, pada saat saya belajar, saat kursus. Jadi 5 kali kursus itu hanya saya ambil 3 kali dan saya langsung menyatakan bisa. Yang ketiga itu saya ke kanan, tidak tahu kanan sudah ada mana? Bis. Jadi hampir saya diserempet bis. Itu karena saya ingin cepat bisa. Saya boleh ingin cepat bisa, tapi tolong yang terpenting keselamatan. Karena apa? Begitu nanti kalian terjadi insiden, sorry ya saya katakan ini, karena ini penting, karena ini sudah jalan raya, tak jamin kalian akan trauma. Nah, lebih baik kan menghindari insiden supaya kalian tidak trauma, kan begitu. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung kita praktik. Oke, di awal sesi latihan praktik di jalan ini tahap kelima, yang harus kalian lakukan pertama adalah pastikan tempat duduk nyaman, pastikan spion dan kanan kiri sesuai dengan pandangan kita, kemudian pastikan spion tengah juga. Oke. Udah? Kemudian pastikan juga sabuk pengaman teman-teman terpasang. Setelah itu kita start jalan seperti biasa. Rem lepas, pelan-pelan seperti maju mundur. Pelajaran pertama nanti akan kita lakukan cara ngoper ke gigi 2. Caranya adalah nanti setelah tikungan aja. Belok pastikan selalu sen. Itu yang membedakan teman-teman, supaya nanti tidak terjadi komunikasi dengan pengemudi lain. Tidak terjadi miskomunikasi dengan pengemudi lain. Oke, untuk oper ke gigi berikutnya, pastikan tangan kiri teman-teman ini fokus di setir. Kalau lurus ya ini tahan, tangan kanan tahan, kemudian oper dengan cara injak kopling, oper gigi, lepas kopling. Ya, seperti itu. Untuk posisi tidur, tekan kopling sama tekan rem. Setelah itu lepas jalan lagi. Itu trik untuk untuk melewati posisi tidur. Mau belok kanan ya selalu sen kanan, biasakan. Pertigaan seperti ini pastikan dari kiri dan kanan aman. Kalau perlu oper gigi 1 biar tidak mati nanti.
Oke, kiri kanan aman. Sekali lagi untuk oper gigi setir itu harus kita konsentrasi, tahan dulu. Setelah itu tekan kopling, pindah gigi, lepas kopling. Gas tadi tidak saya injak. Ini cara saya biasa seperti ini. Jadi tangan kanan di setir, tangan kiri di persneleng. Teman-teman kalau mau mencoba boleh, aman-aman saja, tidak ada masalah. Atau baiknya memang harus tangan kanan semua di setir, satu di arah jam 3 dan arah jam 9 begini ya. Itu untuk baiknya. Untuk jam pertama kita ke jalan raya, artinya pengalaman pertama kita di jalan raya, usahakan kecepatan tidak melebihi 40 km per jam. Syukur-syukur teman-teman bisa mempertahankan di angka 20. Itu untuk menjamin keselamatan kita dan orang lain. Karena akan beda nanti kalau teman-teman baru pertama kali ke jalan. Saya selalu menyarankan untuk stabil di angka 20 km per jam. Untuk kaki sudah tidak usah diperhatikan ya. Kalau udah jalan begini, koplingnya tidak usah diinjak. Nah, sekali lagi untuk oper persneleng, biasanya teman-teman sering sekali menanyakan, kenapa tuh kalau saya oper gini ya, misalnya oper setir kanan itu serasa ikut bergerak. Memang itulah kenapa saya selalu menyarankan yang harus diperintah dulu itu tangan kanan. Tangan kanan tolong diperintah sama otak untuk menstabilkan setir. Jadi otak kita bekerja dua nanti. Satu mengendalikan tangan kanan beserta arahnya, satu mengendalikan tangan kiri beserta kaki kiri kita untuk melakukan tugas kopling. Tanjakan begini kalau cukup 2 RPM meraung sedikit tidak apa-apa, lebih dari 2000 km 2000 putaran per menit tidak masalah, supaya mobil kita kuat nanjak. Sekali lagi kita masih di angka 30 km per jam saat ini. Kita latihan sekarang hari Minggu tanggal hari Minggu tanggal berapa ini ya? 26 ya. Hari Minggu tanggal 26 Desember. Oh sorry, hari Selasa ya. Selasa 26 Desember jam 8 pagi. Lalu lintas tidak begitu rame. Sekali lagi tadi saya ngoper ketiga, tidak apa-apa supaya tidak meraung. Nah, ini akan terasa beda. Kita sudah mulai lemes nanti kalau sudah mulai enjoy kalau sudah sekian menit di jalan. Ini yang saya maksud, bahwa latihan mengemudi itu harus dicoba dulu. Ini begitu mencoba, ketegangannya pasti akan hilang, feel-nya juga akan lebih baik. Saya sudah menyentuh angka 40 km per jam, kurang sedikit. RPM stabil di angka 2000. Hanya gas yang saya injak, itu pun tipis. Kaki kiri saya sudah istirahat karena jalanan relatif lancar dan lurus. Sebentar lagi kita akan berada di tikungan. Nah, seperti ini, ketika ada mobil dari sana yang mengambil jalan kita, kasih sen kanan supaya yang belakang tidak mendahului kita. Itu kode supaya yang belakang tahu bahwa jangan mendahului kita. Sen kiri karena kita akan belok kiri. Pertigaan di depan kita akan belok kanan. Nah, jika seperti ini pertigaan masih 5 atau 10 kilo, kita sudah mulai sen kanan. 5 atau 10 kilo? 5 sampai 10 meter menyesuaikan. Kopling, tekan, oper ke gigi yang lebih rendah 2, dalam hal ini saya 2, sambil direm kalau mobil masih terlalu cepat, seperti bisa jalan lagi. Kalau mau ngoper 2 dulu boleh. Kalau mau oper ke angka 3, ke persneleng 3, tinggal ditahan setir kanan, injak kopling, sama masukin gigi, lepas kopling. Jadi rem hanya fungsinya untuk mengendalikan terlalu cepat tidak dia.
depan kita akan belok kanan. Sekali lagi 5-10 meter lah. Lebih jauh lebih baik mulai sen kanan. Ini kita sudah sen kanan. Tidak. Kalau dari sana ada Tidak. motor, kita mau minta jalan, tinggal ngedim aja, minta jalan. Lampu jauh. Oper lagi ke gigi rendah, tangan kanan mengarahkan, tangan kiri ngoper. Jadi tugasnya beda-beda. Yang belakang saya kasih jalan dulu. Kalau mau kasih jalan orang, kita sen kiri. Dan pelan. Nah, udah. Oke, lanjut jalan. Jadi sambil belajar begini, ada baiknya kalau kita masih ragu, kita bisa pakai lampu ini. Tapi soal lampu ini nanti kita bahas. Memang ada teori tertulis sama ada teori tidak tertulis. Jadi nanti kita bahas khusus nih lampu ini, lampu bahaya atau lampu flash. Dua kalau masih stabil, nggak usah dipindah. Kita kendalikan kecepatan aja, pakai kaki, rem. Kalau terlalu cepat kita rem. Nah, di jalan yang tidak rata seperti ini mungkin teman-teman bisa lebih sedikit pelan. Ini jalannya tidak enak, sempit. Ini termasuk pembelajaran jalan sempit ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan bagaimana ngepaske bodi kiri dan kanan. Sekali lagi kan ada spion tuh. Di spion dari sudut pandang saya itu terlihat jarak saya dengan aspal. Jarak mobil bodi kiri saya dengan aspal itu kelihatan di situ tuh. Kalau itu tipis banget, 10 cm mungkin tidak ada. Kanan yang penting kita bisa bisa simpangan. Trik yang kedua untuk simpangan dari lawan arah adalah yang penting bodi kanan kita itu di tengah-tengah aspal. Ini akan mudah karena kita di kanan, bodi kanan kita kira-kira di sini nih. Jadi lebih mudahnya paskan aja yang kanan. Jadi yang kanan begini. Nah, coba aja dulu, nanti dapat kok feel-nya, pasti dapat. Saya masih pakai dua karena jalannya jelek begini.